Eh, ini dalil bahwasanya Rasulullah membagi syirik ada dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirikul asghar. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Berarti Rasulullah SAW mengatakan ada syirik kecil, adalah syirik besar. Pembagian ini dari Nabi SAW. Ada para ulama membagi bentuk jenis syirik ketiga. Jadi syirik yang terbagi syirik besar, syirik kecil. Ada yang bagi syirik khafi, syirik yang samar. Namun bagian ini dikritiki oleh para ulama yang lain. Karena syirik khafi, syirik yang samar, termasuk dalam pembagian sebelumnya. Syirik yang khafi, syirik yang samar, bisa jadi syirik kecil, bisa jadi syirik apa? Besar. Kalau orang riya, syirik khafi tidak kelihatan, termasuk dalam syirik kecil. Kalau orang meyakini tentang kuburan, meskipun dia tidak pergi ke kuburan, namun dia meyakini penghuni kubur bisa melakukan macam-macam, itu juga syirik akbar, meskipun tidak kelihatan. Jadi pembagian yang benar adalah pembagian tsunai. Syirik hanya dibagi menjadi dua. Syirik kecil dan syirik apa? Syirik besar. Apa definisi syirik kecil? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Syirik kecil itu apa? Pendapat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Al-Qaulus Sadid, dia mengatakan syirik kecil adalah jami'ul aqwal wal af'al allati yutawassalu biha ila syirkil akbar. Seluruh perkataan maupun perbuatan yang dengannya mengantarkan kepada syirik besar. Ini definisi syirik kecil. Definisi ini mengatakan seluruh perkataan, seluruh perbuatan yang bisa mengantarkan kepada syirik besar, maka dia adalah syirik kecil. Contohnya, mengucapkan Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Pengucapnya sahabat, tidak mungkin dia meyakini Rasulullah SAW ikut mengatur alam semesta. Namun kalimat ini bisa mengantarkan kepada syirik besar, maka ini adalah syirik kecil. Contohnya pakai jimat, orang pakai jimat meyakini Allah yang memberi perubahan, bukan jimat itu sendiri. Ini bisa mengantarkan kepada syirik akbar, maka ini adalah syirik kecil. Jadi seluruh perkara yang bisa mengantarkan kepada syirik akbar dialah syirik kecil. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang lebih adbat yang sesuai dengan kaidah. Ini pendapat yang dipilih oleh para ulama yang lain di antara lajnah daimah. Apa yang disebut dengan syirik kecil? Yaitu kullu ma ja'atin nusus bitasmiyatihi syirkan wa lam yablugh ila haddis syirkil akbar. Yaitu segala perkara yang datang nas dalil menamakan dia syirik. Namun setelah kita teliti ini bukan syirik akbar. Namun dinamakan oleh syariat adalah syirik. Contohnya, syariat menamakan riya sebagai syirik apa? Syirik kecil. Kita teliti syirik kecil ini bukan syirik akbar, karena tidak ada bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, perkataan laula fulan, kalau bukan karena si fulan. Tentu pengucapnya tidak meyakini si fulan yang mengatur alam semesta. Dia tidak sampai pada derajat syirik akbar, tapi dia dinamakan syirik dalam syariat. Contohnya, Masya Allah wa syi'ta, karena kehendakmu dan kehendak Muhammad. Ini juga pengucapnya tidak meyakini Rasulullah ikut mengatur alam semesta. Berarti dia syirik, tapi syirik apa? Syirik kecil. Pendapat yang kedua hanya membatasi syirik kecil pada yang dinamakan dengan syirik. Kalau tidak dinamakan oleh syariat sebagai syirik, meskipun dia mengantarkan kepada syirik akbar, maka dia bukan syirik. Contohnya, saya ulangi, kalau kita mengikuti pendapat kedua, maka kita hanya bisa memvonis itu syirik kalau syariat menyatakan itu apa? Syirik. Tapi kalau tidak dinyatakan syirik, maka itu bukan kesyirikan, meskipun mengantarkan kepada syirik akbar. Contohnya, al-ghulu fi sholihin, berlebih-lebihan kepada orang soleh, tidak sampai pada menyembahnya. Misalnya berlebih-lebihan, mencium-ciumnya, mencari-cari berkah dari badannya, kemudian yang lain-lainnya. Ini syirik atau bukan? Tidak disembah kan? Hanya berlebih-lebihan kepada orang soleh. Pergi ke kuburan, misalnya berdoa di sisi orang soleh, diyakini lebih dikabulkan doanya. Syirik atau bukan? Waduh, bahaya ini. Tunggu. Ada orang pergi ke kuburan, dia mengkultuskan penghuni kubur ini. Tapi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma dia berdoa di sisi kuburan karena dia meyakini kalau di dekat orang soleh doanya lebih terkabulkan. Ini syirik atau bukan? Yang bilang syirik angkat tangan. Yang bilang bukan? Terus yang tidak angkat tangan ngapain?
Berlepas diri. Tidak mau disalahkan, tidak mau dibenarkan. Yang benar ini bukan syirik. Ini bukan apa? Syirik, ini bid'ah. Bid'ah. Ini bid'ah. Meskipun ini amalan seperti ini bisa mengantarkan kepada syirik akbar, tapi dia bukan syirik. Oleh karenanya pendapat yang dipilih oleh Lajnah Daimah, kita hanya boleh menamakan suatu itu syirik kalau dinamakan oleh syariat sebagai apa? Syirik. Tidak ada pengkiasan. Kita hanya boleh mengkiaskan pada yang sesuai dengan hal tersebut. Contohnya jimat. Jimat dinyatakan dalam syariat syirik. Inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun. Sungguhnya ruqa jambi-jambi dan jimat-jimat adalah apa? Syirik. Semua yang bentuk jimat kita katakan syirik. Kenapa? Dia sebab mengantarkan kepada syirik, syirik besar. Tetapi berlebih-lebihan kepada orang soleh ternyata tidak dinamakan apa? Syirik. Paham? Contohnya, banyak orang terjerumus dalam kesyirikan gara-gara bermuamalah dengan jin. Akhirnya jin jin minta sesuatu, kemudian dia turuti, akhirnya terjadi peribadatan kepada jin. Sekarang belajar tenaga dalam itu syirik atau bukan? Ada jin masuk dalam tubuhnya. Itu syirik atau bukan? Ingat, syirik itu berarti mengambil tandingan bagi Allah. Nanti harus tahu makna syirik. Ya. Itu bukan syirik. Tapi sangat mudah mengantarkan kepada kesyirikan. Tapi dia bukan syirik. Dia bukan syirik. Orang belajar kemudian kecuali kalau dia ada kata-kata yang menunjukkan kesyirikan atau dia menyembah jin tersebut dengan memberikan sajen, ini lain cerita. Tapi kalau karena diisi, kemudian latihan-latihan kemudian diisi tenaga dalam, diisi jin, maka ini hukumnya haram. Tetapi dia tidak sampai pada derajat apa? Kesyirikan. Maksud saya tidak semua perkara yang mengantarkan kepada kesyirikan lantas kita vonis sebagai syirik. Tetapi syirik kecil adalah segala perkara yang dinamakan oleh syariat sebagai syirik, ya, namun tidak sampai pada derajat syirik akbar. Seperti bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bertatoyur, menganggap angka 13 angka sial, ini semua dinamakan oleh syariat dengan apa? Syirik.